Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih pada kaidah, masuk pada kaidah yang ke-36. Penulis membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Lihat penjelasan penulis, hadhihi qaidatun syar'iyyatun min a'dhamil qawaidi syar'iyyati allati yabza'u ilaihal ulama fi fatawahum. Ini sebuah kaidah syariat. Termasuk dari seagung-agung kaidah syariat yang para ulama rujukkan padanya. Itu dalam fatwa-fatwa mereka. Jadi nanti ketika memberikan fatwa, banyak para ulama salah satunya menggunakan ayat ini. Takwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadil qaidatul Qur'aniyatul muhkamat ja'at fi surati Taghabun. Kaidah Quran yang muhkamat ini datang dalam surat At-Taghabun. Wa fi tadabburi siyaqiha ma yahsunu iraduhu huna. Maka ketika seorang mau merenungkan tentang konteksnya, nanti ma yahsunu iraduhu huna, apa yang baik untuk dimaksudkan di sini. Khasatan wa anna hadil qaidata bada'at bil fa'illati yusammiha ba'dul ulama alfa al-fasihah. Kaidah ini diawali dengan fa yang Pak sebagian ulama mengatakan fa fasihah atau fa tafri. Fa yang fasih atau fa yang merupakan cabang. Fama ba'daha far'un amma qablaha. Yang setelahnya itu cabang dari yang sebelumnya. Jadi fattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu merupakan cabang dari pembahasan sebelumnya. Setelah sebelumnya nanti ada perintah, ya, ada perintah, maka nanti setelah itu, nah, cabang pembahasannya itu pada fattaqullaha. Ini yang disebut dengan fa. Jamaah hormati, itu berkaitan tentang ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian musuh bagi kalian. Maka waspada terhadap mereka. Kalau kalian memaafkan, lapang dada, kemudian memohonkan ampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian. Dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Setelah itu disusul dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah
semampu kalian. Wasma'u wa ati'u wa anfiku khairal li anfusikum. Taat, dengar, taat, infak itu yang lebih baik bagi diri kalian. Wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dihalangi dari kebahilan dirinya, maka mereka itulah orang yang mendapatkan keberuntungan. Lihat pada kalimat fattakullah. Tadi disebut fa-nya fa fasihah atau fa tafri. Artinya fa fasih atau fa yang itu merupakan cabang. Jadi kalimat itu berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya perintah supaya seorang terhadap istri, terhadap anak itu haknya ditunaikan. Supaya seseorang jangan terfitnah dengan harta. Jangan terfitnah dengan harta. Cuman fattakullah dalam melaksanakan hak istri, hak anak, dalam kaitannya dengan harta, itu semampu kita. Semampu kita. Nanti kalau diperluas, suami punya kewajiban mencari nafkah semampu kemampuan suami. Semampu kemampuan suami. Kalau suami sudah usaha, semangat, tapi ternyata kebutuhan belum tercukupi, ya semampunya. Semampunya. Itu fattaqullaha mastata'tum. Hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Lihat penjelasan penulis. Idza alimtum hadza. Kalau kalian sudah tahu ini, fattaqullah fima yajibu minat taqwa fi muamalatil aulad. Takwa kepada Allah pada apa yang wajib untuk kita bertakwa berkaitan dengan pergaulan kepada anak. Berkaitan pergaulan kepada anak. Kepada anak kita bertakwa. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Kewajiban orang tua kepada anak menafkahi, mendidik, mengarahkan kepada yang terbaik, memilihkan lingkungan yang terbaik. Ya, itu kewajiban orang tua. Memberikan nafkah semampunya. Tapi kalau misalkan ngopoli Ramadan, Pak Era nyambut gaya. Lah ngopo ora nyambut gawe? Pilih mancing kok. Ya. Itu namanya kesalahan. Namanya kesalahan. Ya. Tapi kalau misalnya lawu mau boleh. Ini sama Umi ya, sama ibu cuman dimasakkan sayur karo tempe. Nah, kok lawe sayur karo tempe terus? Lah, uangnya bapak cuman sedikit. Tapi bapak sudah bekerja, sudah maksimal. Ya, waktunya kerja, kemudian pulang kerja masih ada sampingan-sampingan, cari sampingan. Tapi belum kecukup. Fattaqullaha mastata'tum. Semampu kalian. Ini muamalah kepada anak. Apa muamalah kepada anak? Memilihkan lingkungan. Memilihkan lingkungan. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan istri dan anaknya di kota Mekah. Nggak ada kehidupan, nggak ada manusia. Tapi ingda baitikal muharram. Di samping Ka'bah liyuqimu shalah. Memilihkan lingkungan. Misalkan orang tua, bapak ya, golek nggon kene. Apa misalkan nggon kene itu wis gone nggak enak, nggak nyaman. Kalau itu memang di luar kemampuan, berarti ya sudah. Ya sudah, tapi kalau punya kemampuan, fattaqullaha mastata'tum. Carikan untuk anak-anak lingkungan yang baik. Masyarakatnya baik, dekat dengan masjid, dekat dengan tempat peribadatan. Ya, nanti dari sisi kesehatan sehat misalkan. Itu kalau punya kemampuan. Apa hanya anak lagi? Mengarahkan kepada yang terbaik. Semampunya. Kita punya anak, kita didikkan perkara-perkara yang agama. Tapi ternyata misalnya, anak sekolah kayak nenggon agama, ya kayak gitu tadi ini misalnya. Fattaqullaha mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan kita. Kesalahan kalau misalkan kita, anakmu mbok sekolahnya apa ora? Ben dadi gali sisan. Wah, itu namanya salah. Tapi kalau sudah
disekolahkan, biar jadi anak yang soleh dan solihah. Ternyata hasilnya misalkan tidak memuaskan. Fattaqullaha mastata'tum. Muamalah kepada anak. Muamalah kepada istri pun juga begitu. Istri, seorang suami punya hak, punya kewajiban. Kasih nafkah, kamu makan apa yang kamu makan. Kamu beri pakaian ketika kamu berpakaian. Ya, jamaah hormati semampu kita. Tapi kalau misalkan apa yang kita berikan makanan kepada istri beda dengan apa yang kita makan di luar kemampuan kita, kita nggak berdosa. Neng omah cuman tinggali, tadi kita kasih contoh ya. Apa ini sayure? Oseng-oseng karo kerupuk. Ya, oseng-oseng karo kerupuk ora apa-apa. Ben iso diet ya, dalile padahal duitnya ra cukup itu. Tapi suami misalkan makan enak. Yang makan enak itu di luar kemampuan dia. Bojone ning omah oseng-oseng karo kerupuk, tapi dia misalkan sate buntel. Ning dijajakke wong gitu loh. Itu kan di luar kemampuan. Iya. Bojone mangan enak, ya. Sing lanang mangan enak, sing wedok mangane cuman seperti itu. Lah aku dijajakne kok. Lah kok kowe ora ngomong bungkus siji nggo bojoku. Isin. Isin. Oh namanya dijajakne kok. Jajakne. Lah kita itu kalau dijajakne ditawari bungkus mboten, itu yen wong Jawa mboten sah. Wong Jawa ya. Bungkusnya nggih. Ah, mboten nggih. Nggih. Kalau dipaksa baru nggih ya. Itu namanya di luar kemampuan kita. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Ya. Tapi kalau jamaah hormati, karena memang kita yang tidak bertakwa. Kita yang tidak bertakwa itu nafkahnya di planet. Tapi suami wis keplek ilat bahasanya orang. Ya seperti itu namanya kesalahan. Tapi kalau di luar kemampuan, jamaah hormati, fattaqullaha mastata'tum. Ini takwa kepada Allah, kepada istri. Kepada istri. Didik juga begitu. Kalau seorang memiliki istri misalkan sukanya pamer aurat. Ngumbar aurat. Kalau suami sudah mengingatkan, kamu itu nutup aurat. Ya nak nutup kok no. Sudah dibelikan baju yang nutup aurat. Tapi tetap nggak dipakai. Tetap tidak dipakai. Suami sudah berusaha sampai ngancam. Wah, nggak nutup aurat tak ijol ke tenan itu. Malah sing wedok ngece, emang yen kowe megat aku kowe engko iso golek bojone. Ya, diece. Orang sing gelem iku aku tok katanya. Saudara yang saya hormati, kalau sudah diingatkan semampu kita, itu di luar kemampuan kita. Iya, masuk padanya fi muamalatil aulad wal azwat wa masarifa fil amwal. Dalam pengalokasian harta itu semampu kita. Fala yasuddukum hubbudalika wasughlu bihi anil wajibat. Jangan sampai cintanya kepada anak, kepada istri, kepada harta itu melalaikan dari kewajiban, memalingkan dari kewajiban. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kenapa enggak sholat jamaah ke masjid? Wah, saya mikir bojoku itu jeluk kono kok ini gelang kalung ya. Akhirnya waktunya sholat, nggak mau sholat. Nggak mau sholat. Itu keliru. Itu keliru. Ketika cinta kepada anak, anak memiliki permintaan. Sementara permintaannya, jamaah hormati, itu sesuatu yang memalingkan dari ketaatan. Kita turuti, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena cinta seorang mukmin hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cinta kepada Allah, harta, anak, istri tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhrijukumul ghadab wa nahwuhu anil hadil adlil ma'muri bihi. Jangan sampai amarah itu mengeluarkan kalian dari batas keadilan yang diperintah. Namanya pergaulan enggak lepas dari emosi, enggak lepas dari amarah, enggak ada kok. Orang itu raiso nesu itu arang ya. Tetap namanya orang, walaupun nanti kalau para ulama katakan sifat orang itu ada 3 kalau berkaitan dengan amarah. Ada yang nesonan. Wah, tipe nesonan itu ora kajen itu. Ya, ora kajen. Nanti kalau orang pemarah itu orang ngajak bercanda aja nggak mau. Aja guyu karo kae, ngono nesu lho.
Jadi kita ngguyu tok nesu. Ya, ditekoi ngamuk. Jangan. Orang seperti itu tidak terhormat. Ada orang yang marahnya lemah sekali. Wah, ini juga tidak ada kehormatan. Tidak ada kehormatan. Bojone dijawil, ya. Bojone dirangkuli, meneng wae. Enggak ada emosi. Enggak ada amarah. Seperti itu juga tidak ada kehormatan. Apa lanangan? Ya. Bojone kayak gitu kok meneng wae misalkan. Demikian pula nanti yang ketiganya, ada orang yang amarahnya itu tepat. Ada kalanya marah, dia harus marah. Ada kalanya harus menahan amarah, dia harus tahan amarah. Lah ini kalau seorang dalam kondisi marah misalkan, orang yang baik itu tetap melakukan keadilan. Tetap melakukan keadilan. Contoh, marah kepada istri. Sampai jatuh talak. Talak kan dalam syariat 1, 2. Itu masih status istri. Kalau seorang suami marah kepada istri, jatuh talak 1 misalkan. Marahnya dia kepada istri, haknya istri tetap ditunaikan. Apa haknya istri? Kalau talak 1 itu istri masih punya hak nafkah, masih punya hak tempat tinggal. Talak 1, talak 2. Walaupun orang kalau gedeng kok ngewehi, ya wis ben kaliran kono we. Loh, karena benci kok. Benci. Tapi orang yang terbaik ketika marah pun tetap dalam batasan adil. Demikian pula wala hubul mali an adai hukukil amwal wa an talabiha min wujuhil halal. Cinta kepada harta jangan memalingkan dari kewajiban yang harus dia tunaikan. Apa kewajiban berkaitan dengan harta? Haknya harta itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib zakat. Zakat itu wajib. Kalau seorang cinta kepada harta, wajib keluarkan zakat, ya wajib. Masmu piro toh? Oh, 85 gram emas murni dimiliki 1 tahun. Keluarkan 2,5%. Walaupun sama harta cinta. Padahal orang itu kalau cinta, sebagaimana dalam ayat jama'a amalahu wa addadah, dikumpulke dihitung. Dikumpulke dihitung. Ya, orang itu kalau cinta dengan harta, ngitung kleru itu seneng itu. Jadi misalnya uangnya 1 juta, kleru 1,1 juta. Wah, alhamdulillah, wis mana 100. Ya, padahal kleru bareng dihitung neh, sesuke, waduh. Kok jadi 1 juta neh ya, sing 100 dek nyandi. Lah kamu wingi hitungnya kleru no. Tapi kalau orang cinta kepada harta itu jama'a amalu wa addadah. Jangan memalingkan dari hak harta. Apa harta yang sunnah? Infak sedekah yang sunnah. Infak sedekah yang sunnah. Itu haknya harta. Walaupun nggak wajib. Ya, saudara yang saya hormati, kalau seorang terjaga dari suha nafsi, wa mayuqa suha nafsi, siapa yang ditamengi dari suha nafsi, kebahilan dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Karena asalnya orang bahil. Orang bahil itu ngetokke iman. Kalau ada orang bahil kok gelem ngetokke, itu seperti Yahudi. Orang Yahudi itu kalau ngetokke dihitung. Saya keluar 100 harus kembali 500. Tapi kalau keluar 100 ora entuk bati, wah rasudi. Itu orang Yahudi itu. Ya, yang sekarang paten-patenan karo sedulure itu loh. Ya, wis ben paten-patenan dhewe, kita lihat aja nanti. Jamaah hormati, ini berkaitan dengan hak harta. Demikian pula antala biha min wujuhil halal. Mencari harta pada jalan yang halal. Seseorang cinta harta diawali dari mana? Hati. Cinta kepada harta, hatimu dimanage dulu. Bagaimana sikap kepada harta? Saudara yang saya hormati, laba sabil ghina limani taqwa. Takwa dulu. Nanti harta tidak akan menjadikan diri kita terfitnah. Yang kedua, cinta kepada harta itu memposisikan harta bimanzilatil khala. Ini sering kita sampaikan. Harta diposisikan seperti WC. Apa sih WC itu? Semua kita butuh. Ada yang nggak butuh WC? Semua butuh, ya. Apa meneh kok saiki saya ora WC Mas nang pinggir kali, ya gandulan noyot. Kuwi zaman Mbah Mbiyen, sekarang sudah nggak ada. Nggak ada wong kaline banyune wis butek ya. Oyote wis ditebang semua,
Semua kita butuh WC. Ketika orang butuh WC, itu mesti lari. Ada itu numpak motor tuh ngebut gitu. Ngopo Mas? Selak ning WC. Selak ning WC. Di dalamnya ada orang dodoki itu. Ndang metu, saya urung, ndang. Nesu ya. Lah ngopo? Selak metu ya an. Itu kalau butuh WC. Tapi apa ada orang jatuh cinta kepada WC? Nggak ada orang yang jatuh cinta kepada WC. Sebagus apapun WC-nya. Wah, WC saya ini wah mewah. Ya, seperti WC bintang 7 nomor 16. Bintang 7. Jadi saking mewahnya orang itu nggak masuk ke hati itu kepada WC. Kalau dia pengen menunaikan hajat misalkan di mana? Di Solo. Nggak mungkin karena WC-nya di rumah bagus. Tak tahan Mas, mulai sih. Ya enggak. Saudara yang saya hormati, ini pentingnya seseorang. Jadi mencari harta diawali dari hati. Yang kedua, mencari harta pastikan halal. Pastikan halal. Karena kalau orang dibukakan pintu rizki haram, akeh, itu musibah besar. Kenapa? Karena kalau orang dibukakan pintu rizki haram, akeh hasile, tobatnya sulit. Tobatnya sulit. Saya pernah cerita, kenal dengan seseorang, itu dulu juga ngaji, setelah ngaji suwe, itu ya merintis usaha itu buka bikin produksi gitar. Alat musik, kan haram. Ya. Saya pernah itu pas di satu tempat, kowe nanti, saya ning kene Mas, tak parah nih, mampir rumahku gitu. Ya saya mampir ke rumah dia. Omahnya gede itu mungkin tempat kita, Gudang Arba'in itu mungkin ada itu. Wabak gitar. Mulai dari sing wis dadi, mulai dari sing mentah, mulai dari proses. Ya. Sampai situ ngobrol-ngobrol gitu. Dia tanya, dia sebenarnya sudah paham. Kalau saya nggak senang dengan usaha dia. Dia tanya, menurutmu usahaku kayak gini ini gimana? Aku rasa seneng Mas. Jawabannya cuma begitu. Ya, tapi alhamdulillah mulai ora disangoni gitar itu. Wah, sangoni gitar piye? Ya. Coba kalau sudah terlanjur usaha berhasil, tapi menyelisih syariat, suruh tobat angel itu. Tobat toh. Ya, dan ini semua alat musik tuh haram. Nanti tak tukokne bensin obongen. Wah, lah ini ekspor ya. Ya, per item itu harganya sekian dolar, nanti berat dia. Yang kedua, dalam mencari nafkah itu pastikan halal dulu. Pastikan halal dulu. Ya, kalau sudah halal, sudah. Ya, halal. Kemudian yang ketiga, dasari. Namanya rizki itu sudah merupakan ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semangatnya orang tidak menambah jatah. Kemudian dia pakai untuk ibadah itu juga tidak mengurangi jatah. Makanya kalau orang paham yang seperti itu, wis maksimal ikhtiar. Tapi nanti waktunya ibadah ya ibadah. Waktunya ibadah ya ibadah. Ini nasihat kandungan dari ayat kata penulis. Fal amru bittaqwa syamilun litahdiril mutaqaddimi walitarghibi fil afi kama taqaddama walima ada dalika. Ya, perintah takwa ini mencakup peringatan dari apa yang telah lewat. Ya, kemudian kabar gembira kasih maaf. Namanya kita pengen menjadi seorang suami yang baik kayak apa? Ada cewek itu. Ada cewek. Namanya kita pengen menjadi orang yang betul-betul amanah. Tetap ada sisi kekurangan. Tetap ada sisi kekurangan. Makanya ada kalimat dalam takwa itu tadi, mastata'tum. Karena terkadang ada penghalang bagi pelakunya, itu kekurangan dalam pelaksanaan. Kekurangan dalam pelaksanaan. Kenapa? Khirson ala irdo isahwati nafas. Karena rakus kepada mencari keridhaan diri. Kadang suami nuntut kepada istri, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami. Ini contoh. Ya, ada kekurangan-kekurangan. Fi katsiri min ahwali tilkal asya. Pada semua dari keadaan-keadaan. Kemudian zida ta'kidul amri bitaqwa, maka ada tambahan menguatkan perintah takwa itu dengan
mastata'tum, semampu kalian. Ma itu masdariyah dzarfiyah. Ya, artinya muddata istita'atikum, sepanjang kemampuan kalian. Kalau kalian mampu laksanakan, tapi kalau nggak mampu, Allah tidak membebani jiwa kecuali menurut kesanggupannya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai seseorang itu punya kemampuan bertakwa tapi dia tidak laksanakan. Ada catatan sesuai dengan kemampuan kalian. Sak mampune. Ya tadi kita kasih contoh, seorang suami mencari nafkah sak mampune. Tapi kalau ndlewer, lah itu yang tercela. Itu yang tercela. Tapi kalau sudah berusaha, enggak dicela. Tidak dicela kalau sudah berusaha. Kepada anak haknya ya semampunya, enggak dicela. Selama sudah usaha. Tapi kalau belum berusaha, malas-malesan, lah itu yang tercela. Itu yang tercela. Termasuk padanya berkaitan dengan harta. Saya sudah berusaha mencari yang halal misalkan. Ini kok ana sing kecil pataran mambu-mambu misalkan. Wah, ini haram-harame itu. Sudah berusaha maksimal. Wah, angel ya. Angel. Kadang ada orang itu punya usaha misalnya fotokopi. Kadang fotokopi apa-apa, tapi kadang ada fotokopi misalkan kalau zaman dahulu fotokopi apalah hal-hal sing kalau judi itu no, kata orang nyonji itu. Nyonji itu kertas enggak tahu caranya piye. Dan alhamdulillah ora iso. Ini iso malah nanti ya itu nyonji. Nanti difotokopi. Duh, tompo ora iki. Nyun pangapunten niki haram, saya enggak mau terima. Wah, jos itu. Tapi kebanyakan orang, ya wis lah, akhirnya kecampuran seperti itu. Kalau dia sudah berusaha maksimal, tidak menerima jasa yang di situ bertentangan dengan syariat, misalkan. Ya, jamaah hormati, kalau sudah berusaha maksimal, kayak orang bikin hotel. Bikin hotel. Orang yang nginep, pokoknya syaratnya harus punya nikah, buku nikah. Tapi ternyata orang sing kecolongan, buku nikahnya palsu. Iya, kemudian nginep di situ berbuat zina. Kalau sudah maksimal, kita tidak mengetahui di luar kemampuan kita, ya kembali sesuai dengan kemampuan. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, ini kandungan dari kaidah. Insyaallah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada pembahasan di bawahnya. Jadi masih seputar tentang fattaqullaha mastata'tum. Wallahu ta'ala. Demikian sebelum ditutup. Ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Kalau itu amalan wajib, kita mampu tidak melaksanakan berdosa. Tapi kalau amalan sunnah, hukumnya adalah tetap sunnah. Tetap sunnah, dikerjakan berpahala, kemudian ditinggalkan dia tidak berdosa. Cuman kalau dia mampu, kemudian amalan sunnah, dia tinggalkan, dia mampu, itu berarti terluput dari keutamaan-keutamaan yang besar. Itu wallahu ta'ala alam. Ya. Ya karena memang kadang kalau amalan sunnah itu kadang orang gur sunnah. Gur sunnah kan zikir setelah sholat ditinggalkan. Sholat sunnah ditinggalkan. Ya nanti terluput dari keutamaan tapi dia tidak berdosa. Wallahu ta'ala alam. Jadi semakin sempurna itu kalau seorang ketika beribadah mengetahui keutamaan. Tapi misalkan dia tidak tahu, itu pun dia mendapatkan keutamaan. Dia pun mendapatkan keutamaan. Makanya pokok seseorang dalam beribadah dibangun di atas ilmu. Ilmu itu satu, mengetahui tentang perintah. Oh, ini diperintahkan. Lebih sempurna, perintah diiringkan dengan mengetahui keutamaannya. Siapa melakukan ini, tambah semangat. Siapa melakukan ini, tambah semangat. Ya, saya zikir pagi, zikir sore itu sing jadikan saya semangat, salah satunya mengetahui keutamaan.
mengetahui keutamaan. Salah satunya yang Bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kata Nabi, siapa yang membaca ini 3 kali, lam yadurru syai', tidak akan tertimpa sesuatu madarat. Itu kalau di Syarah Sahih Adabul Mufrad, perawi itu kena penyakit mungkin kayak stroke. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan hadis ini, siapa yang baca hadis ini nanti nggak akan terkena penyakit salah satunya seperti ini. Kan stroke itu penyakit yang tiba-tiba. Arep turu seger, tapi tangi turu, tahu-tahu, lu. Lambene mencos misalkan. Kemarin ada jamaah itu yang bangun pagi masih sehat, jalan-jalan itu tengah perjalanan ngomongin pelo, lambene itu mencos. Itu padahal jalan-jalan loh. Di tengah perjalanan. Itu mungkin. Lah perawi katakan, kalau kamu pengen terhindar dari seperti ini, kamu rutinkan dzikir ini pagi sore. Karena lam yadurru syai', tidak terkena madarat. Lah, yang satunya yang dikasih hadis ini tanya, lah kamu sendiri kok kena seperti itu? Jawabannya, saya 1 malam itu lupa. Akhirnya terkena penyakit yang seperti itu. Lah saya jadi penyemangat salah satunya itu. Kan kadang kita mau tidur tuh, sirah rasanya abot gini. Ya, sirah rasanya abot. Ya, kadang kita makan malam saja, kapan itu diundang makan malam menune kambing. Saya kelingan temen itu, bengi mangan daging wedhus, ya akhirnya turu, setelah turu itu koma, bablas itu. Lah kita mangan daging wedhus enak-enak, wah kok kelingan kayak gitu. Tapi kalau dengan zikir seperti itu kita semangat supaya ada penjagaan. Makanya sempurnanya nanti ketahui keutamaan. Tapi kalau enggak tetap dapat keutamaan. Misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang pas la ilaha illallah rampung mati. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia masuk jannah. Ini Masya Allah, ya. Walaupun dia tidak mengetahui. Tapi yang jelas, zikir atau amalan apapun, nanti kita akan dapatkan keutamaan. Walaupun kita tidak tahu keutamaan. Tapi dengan membaca keutamaan, kita lebih semangat. Wallahu ta'ala. Misalnya kita sholat, lalu ada bagian anggota tubuh yang terkena cat, apa kita harus membatalkan? Jadi kalau itu ringan, ya kemudian di luar kemampuan kita, wallahu ta'ala mungkin dimaafkan. Tapi kalau misalkan besar dan itu bukan ringan, jadi artinya bar ngecat minyak, kan kalau cat minyak air nggak meresap. Kalau cat air meresap. Cat minyak kuat banyak itu dia nggak bersihkan dulu. Sengaja dia nggak bersihkan. Ispen wudu ae. Tapi banyak yang terkena berat. Ya seperti itu nanti tidak sah wudunya karena air tidak bisa menyentuh anggota yang wajib. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ringan di luar kemampuan kita, ya asalnya mungkin dimaafkan. Kadang kayak yang sulit itu kita lem alteko itu kadang kan kena tapi nggak sadar. Baru setelah sholat tuh setannya yang pintar. Tanganmu gedibel kena alteko. Setannya yang ngelek. Tapi kalau di luar kemampuan kita, artinya ringan, wallahu ta'ala alam, kekurangan itu mungkin dimaafkan. Wallahu a'lam. Cukup. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.